Oke, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya perkenalkan, nama saya Baso Putusan Guru dengan NIM 1893141013, berasal dari kelompok 5 dalam mata kuliah seminar manajemen keuangan. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang model pohon keputusan. Jadi boleh dilihat di slide. Jadi pohon keputusan pada gambar di atas dapat diketahui bahwa simpul paling atas pada pohon ini adalah simpul akar. Simpul yang ditandai dengan kontak di simpul tersebut dinamakan simpul keputusan. Cabang-cabang yang mengarah ke kanan dan ke kiri dari cabang keputusan mempresentasikan kumpulan dari alternatif keputusan yang bisa diambil. Hanya satu keputusan yang dapat diambil dalam suatu waktu. Namun, kelebihan dari penggunaan model pohon keputusan ini selain mudah dipahami, juga dapat digunakan untuk menemukan aturan atau syarat yang dapat dijadikan sebagai kriteria yang berguna untuk keperluan analisa dalam suatu proses pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat jurnal ini. Jadi saya ambil dari Politeknik Negeri Batam dengan judul jurnalnya yakni penggunaan pohon keputusan untuk klasifikasi tingkat kualitas mahasiswa berdasarkan jalur masuk kuliah, yang dikaryakan oleh Seli Artati Zega. Jadi saya bacakan abstraknya. Penelitian ditujukan untuk mengetahui tingkat kualitas mahasiswa studi teknik informatika Politeknik Negeri Batam berdasarkan jalur masuk kuliah dan faktor lainnya sebagai data yang tersimpan dalam basis data mahasiswa. Penelitian dilakukan pada data mahasiswa angkatan 2007 sampai 2009. Dari data tersebut dilakukan pembagian data training dan data testing. Kita beralih ke bab data mining mengekstraksi data untuk menemukan informasi dan pattern dalam menentukan tingkat kualitas mahasiswa. Metode declassification dilakukan pada data training hingga menemukan suatu rule atau proses relearning yang dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan kategori tingkat kualitas mahasiswa pada data baru. Proses learning menggunakan teknik decision tree C.45 mengubah fakta yang menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, validasi terhadap data testing dilakukan untuk menemukan model decision tree terbaik. Analisis juga menghasilkan informasi tentang pengaruh jalur masuk kuliah dalam menentukan tingkat kualitas mahasiswa. Kita beralih di bab 1. Jadi saya singkat saja. Pohon keputusan atau decision tree merupakan teknik atau data mining yang digunakan untuk mengeksplorasi data dengan membagi kumpulan data yang besar menjadi kumpulan record yang lebih kecil dan memperhatikan variabel tujuannya. Teknik ini dapat diterapkan dalam menentukan tingkat kualitas mahasiswa yang melibatkan banyak data. Beberapa peneliti telah melibatkan banyak data. Beberapa peneliti telah banyak dilakukan dengan menggunakan teknik data mining, salah satunya dengan penggunaan Naive Bayes Classifier dalam evaluasi kinerja akademik mahasiswa. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik pohon keputusan terhadap data yang ada, penulis memandang perlu dilakukan suatu analisis untuk memperoleh informasi tentang parameter yang mempengaruhi tingkat kualitas mahasiswa
serta tingkat kualitas mahasiswa berdasarkan jalur masuk kuliah di Politeknik Negeri Batam. Hasilnya dapat digunakan sebagai perbaikan terhadap metode jalur masuk kuliah yang selama ini digunakan. Jadi, Sally mengangkat beberapa landasan teori. Pertama, kualitas mahasiswa. Memberikan definisi kualitas mahasiswa adalah tingkat mutu seseorang yang belajar di perguruan tinggi untuk menilai kecakapan dan kepandaiannya. Sesuai dengan sasaran mutu Politeknik Negeri Batam, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis kualitas mahasiswa agar dapat diserap dalam dunia kerja. Sesuai dengan data yang tersedia untuk penelitian, maka 3 pertimbangan yang digunakan adalah yang pertama, standar seleksi nasional 1:3. Yang kedua, 85% mahasiswa lulus tepat waktu dengan indeks prestasi rata-rata 3,0. Dan yang terakhir, seluruh lulusan terserap pasar kerja dengan waktu tunggu maksimal 3 bulan. B. Data mining. Data mining adalah proses mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat, menemukan hubungan, pattern, dan kecenderungan dengan memeriksa sekumpulan data dari basis data yang besar. Yang ketiga yakni metode klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu proses menemukan sebuah model berdasarkan data training dan nilai kelas label dari atribut target serta menggunakannya untuk mengklasifikasikan suatu data. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 langkah dalam proses data classification, yaitu yang pertama, learning. Proses learning membangun algoritma klasifikasi dengan menganalisis atau belajar dari data training. Karena kelas label untuk setiap data training telah tersedia dan diketahui, maka metode klasifikasi tergolong supervised learning. Dari data training tersebut terbentuklah classification rules. Yang kedua, classification. Dari classification rules dilakukan pengujian terhadap data testing untuk memperkirakan atau mengestimasi akurasi rule yang diperoleh. Jika rule tepat, maka dapat diaplikasikan pada data yang baru. Yang keempat, itu teknik decision tree menggunakan algoritma C4.5 dalam metode klasifikasi. Decision tree adalah flowchart seperti pohon di mana setiap node menunjukkan suatu tes pada suatu atribut. Tiap branch mempresentasikan hasil dari tes tersebut. Dalam leaf node menunjukkan kelas-kelas atau distribusi kelas. Menyatakan bahwa decision tree berguna untuk mengeksplorasi data yang sudah melewati tahap mengeksplorasi data yang sudah melewati tahap preprocessing dan menemukan model yang tersembunyi dari data dengan sebuah target variabel sehingga dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan record yang lebih kecil dengan memperhatikan variabel tujuannya. Ada beberapa jenis-jenis data juga di sini, yakni pertama data integration. Data integration melakukan penggabungan data dari berbagai sumber data. NIM dan jalur masuk mahasiswa diperoleh dari basis data kemahasiswaan. Waktu tunggu kerja mahasiswa yang sudah lulus diperoleh dari basis data alumni. IPK, surat peringatan, IP semester 1, jumlah mata kuliah dan tidak naik tingkat diperoleh dari basis data TPS. Dan yang kedua, data transformation, melakukan perubahan sumber data agar dapat dimengerti ketika di mining. Label setiap instance juga digunakan dalam perhitungan total score, total penjumlahan dari perkalian label, dan bobot atribut yang akan menentukan tingkat kualitas mahasiswa atau kelas label. Yang ketiga, melakukan data discretization, melakukan perubahan data dengan menggolongkan rank atau interval
data tertentu ke level tertentu dan digunakan untuk data numerik. Oke, jadi itu mungkin dari saya. Sekian materi tentang pohon keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.